Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah di hari ini salah satu bentuk kita ingin mempelajari bahasa Arab dari sisi ilmu nahwu shorof. Nah, di sini alhamdulillah Muhammad Faiz dan ada Sufyan yang ingin belajar tentang shorof ya, tentang ilmu shorof. Jadi salah satu bentuk bagaimana kita pengen paham bahasa Arab itu adalah memahami ilmu nahwu shorof. Tapi saya punya metode, salah satu yang harus dikuasai dahulu itu adalah ilmu shorofnya dulu. Jadi sebelum untuk nanti masuk ke mana? Ke nahwu, kuasai dulu shorof. Jadi kalau saya punya metode itu menguasai shorof dulu dengan semua segala bentuknya, tapi tetap ada tingkatan pemula dulu, terus baru masuk ke ilmu nahwu, nah baru nanti kalau mau balaghah. Jadi kalau pengen belajar yang dulu saya juga pernah pelajari adalah urutannya shorof, nahwu, balaghah, seperti itu. Nah, mempelajari ilmu shorof itu sebenarnya mungkin panjang, tapi saya punya salah satu metode di sini adalah meringkasnya dengan minimal tahu wazan shorof itu kalau di jumlah. Nah, ini kalau kita mempelajari ilmu shorof ya. Di sini dijelaskan sudah jelas, nanti mungkin kalau yang mungkin belum jelas ada bukunya juga, yaitu ilmu shorof itu dibagi mempunyai wazan. Kalau ditanya apa itu wazan? Timbangan itu kalau bahasa kalau bahasa itu rumus ya. Rumus. Jadi kalau kita sudah tahu rumus ini, dia akan bisa tahu ke kata-kata yang lain, seperti itu. Nah, wazan tasrif itu sebenarnya dibagi dua. Ya, kalau perhatikan ya, itu ada apa? Sulasi dan rubai. Sulasi dan rubai. Kalau ditanya apa itu sulasi? 3 huruf. 3 huruf. Apa itu rubai? 4 huruf. 4 huruf. Di asal dari semua rata-rata kata dalam bahasa Arab, walaupun nanti dibagi sebenarnya ada jamid, ada mustaq, tapi kita nggak bahas dulu. Ya, ada emang asal yang nggak ada asal katanya. Jadi kalau kita mau belajar lagi, contohnya nanti dari kata kataba gitu kan. Kitab itu asal katanya dari kataba. Tapi kalau kolamun ada asal katanya nggak? Nggak ada kolama kan? Nggak ada. Nah, itu makanya, itu berarti nggak masuk di sini. Nanti kita akan bahas yang memang semua unsur-unsur bahasa Arab dari sisi wazan shorof yang ada. Nah, tadi dikatakan ada fiil sulasi. Ya kan? Sulasi itu adalah asal katanya memang tiga huruf. Nah, dibagi lagi dari sulasi ini dibagi menjadi 2. Ada yang mujarrad sama mazid. Mujarrad dan mazid. Nah, makanya kalau saya katakan tadi ini kita belajar secara keseluruhan dulu, minimal ini pun sebenarnya belum keseluruhan ya. Anggaplah mungkin 70% dari mempelajari ilmu shorof. Nah, dari sulasi dibagi menjadi 2 dari mujarrad dan kepada mazid ya. Nah, itu nanti mujarrad itu nanti ada sekitar 6 bab. Ini kan kalau nanti kita hitung nih ya. 6 bab ya. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan seterusnya. Nanti ada rumusnya, nanti kita akan pelajari. Baru masuk ke mazid. Ya, kalau tadi mujarrad itu yang asli 3 huruf. Kalau mazid berarti ada lebih dari 3. Nah, ada tambahannya lebih dari 3 huruf tambah. Nah, dibagi menjadi 3. Tambahan pertama adalah 1 huruf, mazid biharfin. Itu nanti ada wazannya, berarti 6 tambah berapa ini? 6 tambah 3. 3. Ada fa'ala yufa'ilu, ada fa'ala yufa'ilu, ada af'ala yuf'ilu. Berarti menjadi berapa? 6 tambah 3? 9 nih. Udah 6 tambah 3 9. Berarti udah tambah 9 ya. Nah, baru masuk ke bab berikutnya mazid biharfain. Kita akan cepat tapi kita akan bahas nanti satu persatu. Tapi yang penting tadi ya kita sudah tahu pokoknya namanya fi'il sulasi ada 2 ya tadi ya, mujarrad dan mazid. Nah, mujarrad itu dibagi 6, mazid itu dibagi 3. 3 pertama adalah biharfin, dengan itu apa? Fa'ala yufa'ilu dan af'ala yuf'ilu. Berarti yang tadinya 3 ketambahan 1 yaitu apa ini? Berarti kalau fa'ala ketambahannya apa? Enggak, ketambahannya apa berarti? Double apa? Tasdid, ain. Jadi seakan-akan fa'ala, berarti 4 huruf ya. Ain kedua itu disukun, ala, berarti 4 huruf. Kalau ini menjadi fa'ala, ketambahan alif. Kalau yang ini ketambahan hamzah di depannya, af'ala yuf'ilu. Adapun kalau 2 huruf ada 5. Ya, di sini ada 5. Pertama adalah
tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala afan ini salah berarti nih. Ini harus diedit dulu. Berarti tafa'ala yatafa'alu. Jadi sekalian nih ya tafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, kemudian ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, if'ala yaf'alu. Nah nanti insya Allah di pertemuan berikutnya antum harus hafalin ya. Tugas antum. Nah setiap pertemuan ini nanti kalau ada pertemuan berikutnya adalah bentuknya nanti tes dan setoran seperti itu ya. Ini adalah kita pelajari di awalnya dulu. Kemudian ada lagi ketambahan 3 huruf. Mazid bisalah sati ahruf. Itu ada 4 bab. Ada istaf'ala yastaf'ilu, if'aw'ala yaf'awilu, if'awwala yaf'awilu, dan if'ala yaf'alu. Nah ini berarti kalau jumlah udah ada berapa tuh? Tadi 6 tambah 3 9 9 tambah 5 14 14 tambah 4 14 tambah berapa tadi? Benar 14 tambah 4 18. Nah 18 kan ada 18 ya. Nah 18 dulu. Berarti kita sudah tahu tadi pembagian dari awal antara fiil sulasi, ada yang mujarrad, ada yang mazid. Ya, kalau mungkin yang baru paham atau bagi yang pertama memang mempelajari nahwu shorof itu yang penting hafal dulu sebenarnya. Nanti kalau paham itu nanti sedikit demi sedikit ya, seperti itu. Kemudian setelahnya ada rubai. Jadi ada fiil yang memang aslinya memang 4 huruf, tapi ini jarang. Ya, jarang. Ya. Sama juga ada yang mujarrad, ada yang mazid. Yang mujarrad itu fa'lala yufa'lilu. Nanti yang mazid ada biharfin yang tambahan 1 huruf, ada tafa'lala yatafa'lalu, ada if'anlala yaf'anlilu, if'allala yaf'allilu. Nah, berarti tadi apa? 18, 19, 20, 21, 22. Ini minimal yang biasa di buku shorof ya. Tapi bagi saya, bagi metode saya nanti, antum kalau kita perhatikan huruf-huruf atau kata-kata dalam Al-Quran, dalam hadis, kalau kita kalkulasikan dan kita simpulkan, bagi pemula itu wajib menghafal wazan ini sebenarnya kalau bisa disimpulkan cukup 15 bab. Kalau tadi kan ada 22. Nah sisanya berarti yang 16 sampai ke 22 itu jarang digunakan. Ya, jarang banget. Contohnya kalau kita contohnya dalam Al-Quran, kalau antum udah hafal Quran, yang memang asal hurufnya 3 huruf seperti fa'lala, wazan fa'lala kira-kira apa? Apa ya? Jarang tuh. Tapi ada kan? Ada. Apa coba? Wal-laili idza ayo. Wal-laili idza saja. Satu lagi. Takwir. Wal-laili idza at-takwir. Ayo. Wal-laili idza as. Nah, as itu tadi kata apa? As-asa yu'as-isu. Nah, kan 4 huruf tuh. Ya kan? Gak usah jauh-jauh. Surat An-Nas ada, itu apa? Yang was-was. Nah, was-wasa yuwas-wisu. Nah, berarti kan 4 huruf juga. Tapi kan gak terlalu banyak. Nah, makanya kembali lagi tadi. Yang wajib nanti antum hafalkan, ya berarti nanti mungkin di pertemuan berikutnya nanti yang sudah benar-benar seperti antum hafal Quran, berarti antum wajib minimal menghafalkan berapa? 15 bab saja. 15 bab apa aja? Kita hitung. 6 pertama ini wajib, yaitu apa? Yang mujarrad nih ya. Yang ini mujarrad nih, yang mujarrad fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Nanti ada metodenya, nanti kita akan pahami lebih dalam. 6 tambah 3 ini fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, berarti berapa? 9 tadi. Tambah ini juga 4. Hafal 5. 14. Tafa'alu, tafa'ala yaf'alu, ifta'ala. Ini karena contohnya lumayan banyak juga masih. Makanya tadi kenapa kok saya fokuskan 15, karena itu rata-rata masih banyak contoh-contoh yang bisa dikembangkan. Tapi kalau yang tadi yang sisanya itu jarang. Hanya mungkin ditemukan di syair atau apa dan seterusnya. Di Al-Quran, terutama Al-Quran, paling pol tuh ya 4 aja tadi. 4 itu kalau mau dihitung, kalau memang antum bisa dihitung, was-wasa yuasisu, as-asa yuasisu, kemudian has-haso, al-ana has-hasol hak, has-haso yuhasisu itu juga 4. Bagaimana 3 kalau nggak salah, ada satu lagi berapa, nah apalagi mungkin ya. Nah ini bisa dicari ya. Yang saya hafal tuh 3 itu tadi yang memang contohnya itu tadi. Nah berarti tadi berapa? Kembali lagi
6, 9, 9, 14. Berarti kurang satu apa? Istaf'ala yastaf'ilu. Berarti cukup sampai sini aja nanti. Karena apa? If aw'ala jarang digunakan. Kalau istaf'ala masih banyak. Istaghfaro. Apalagi? Nah, ini antum harus hafal tuh, harus tahu minimal contoh-contohnya juga. Jadi menghafal 15 itu bukan berarti 15-nya doang, tapi minimal dari setiap bab juga banyak contohnya. Atau ntar ada semua di buku itu, ada di buku ini juga. Dan ada latihannya. Nanti kita bikin latihan, bisa di print atau apa, nanti juga kita akan insya Allah launching bukunya juga, buku yang dari saya ini. Kalau ini memang saya ngambil inspirasinya dari buku Bisa yang dulu saya pernah mengajar. Tuh bisa, cuman nanti saya ringkas lagi dan lebih ke banyak latihan tulis nanti bentuknya. Jadi kembali lagi, berapa wajib yang harus kita hafal dalam ilmu shorof? 15. Ada 15. Nanti kita harus hafal fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, dan seterusnya. Nah, dari ini kan berarti kita dari yang pertama ini, ilmu shorof ini kan wazan umum secara ilmu mushorof. Nah, saya ringkas lagi di halaman berikutnya. Yang ini tadi, ada 15, cukup 15 bab ini. Nah, jadi 15 tadi, yang pertama tadi sulasi apa namanya? Sulasi mujarrad. Mujarrad nih Pak. Jadi kan al-fi'lul mujarrad. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang huruf aslinya 3 huruf. Itu ada 6 bab. Ada 6 bab. Gimana cara ngapalin 6 babnya? Pernah nggak antum dulu? Belum ya. Nah, banyak metode ya. Kalau dalam syair tuh namanya, kalau antum belajar, saya dulu belajar syair, diringkas dalam satu syair, yaitu apa? Fathu dhammin, fathu kasrin, fathu fathin. Nah, terus Fathu, ya, ntar dulu, berarti belum apa-apa lah tuh. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, fathu fathin, dhammu dhammin, kasrotaini. Nah, ini. Nah, gimana? Itu kan fathu dhammin itu maksudnya apa? Fathah dan dhamma. Apa maksudnya fathah dan dhamma? Yang awalannya fathah dan akhirannya dhamma. Apa contohnya berarti? Nah, ini tadi nih, perhatikan. Fa'ala yaf'ulu. Berarti maksudnya apa? Ilmu shorof itu melihat perubahan dari mujarrad ini dilihat dari ain fi'il. Ain fi'il itu berarti apa? Yang kedua, huruf kedua. Ain kan fa. Nah, timbangan wazan itu kan fa'ala. Kalau ditanya ain fi'il berarti maksudnya apa? Huruf kedua. Ngelihatnya dari sisi huruf kedua. Makanya kalau dikatakan fathu dhammin maksudnya apa? Fa'ala yaf'ulu. Nah, biar enak, salah satu metode saya dapat dari Bisa itu adalah diringkas menjadi satu kata ini. Aku yakin hanya dia untukku kini. Langsung hafal kan? Coba ya, apa tadi? Aku yakin hanya dia untukku kini. Nah, gampang. Apa maksudnya aku yakin hanya dia untukku ini? Ya, apa maksudnya? Aku itu maksudnya apa? Au. Fathu dhammin tadi ini. Fa'ala yaf'ulu. Jadi kalau ditanya, sebutkan fi'il mujarrad, sulasi mujarrad. Ada 6 bab apa aja? Aku yakin hanya dia untuk kini. Aku maksudnya apa? Berarti apa? Fa'ala yaf'ulu. Yakin? Fa'ala yaf'ilu. Nah, gitu. Hanya? Fa'ala yaf'alu. Dia? Fa'ila yaf'alu. Untukku? Fa'ula yaf'ulu. Kini? Fa'ila yaf'ilu. Nah, besok harus apa? Siap. Nah, itu ya. Jadi yang sambil mengikuti. Jadi menghafal sulasi mujarrad itu adalah dengan cara tadi 6 bab itu tadi, aku yakin hanya dia untuk kini. Nah, sekarang kalau ditanya apa manfaatnya kita belajar kok tahu biar seperti ini? Ini namanya pengklasifikasian. Contohnya gini, dalam bahasa Arab ada kata kataba. Kataba itu fi'il mudhari'nya yaktibu, yaktabu, kan bisa aja kan? Dan seterusnya seperti itu. Nah, orang Arab itu sebenarnya kalau kenapa kok diklasifikasikan seperti ini, bukan berarti kita ngasal. Jadi orang Arab sudah apa? Sudah punya rumusnya sendiri. Kataba itu yang ada fi'il mudhari'nya apa? Yaktubu. Bukan
Yaktibu. Bukan yaktibu. Ada nggak? Atau pernah dengar kata yaktibu nggak? Enggak ada. Ustaz. Nggak ada. Berarti pengklasifikasian kata bayak tubuh itu masuk ke bab berapa? Bab pertama. Karena apa? Bab pertama itu adalah fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Nah, gitu. Paham? Alhamdulillah. Ustaz. Ada lagi doroba yadribu, berarti bab berapa? Daraba yadribu bab 3. Ayo. Bab 2. Nah, gitu. Nanti apalagi pertemuan berikutnya nanti ada tes seperti itu. Oh, gitu ya. Nazala yanzilu bab Yanzilu bab 6. Nazala yanzilu Bab 2. nah gitu aja lagi. Iyyaka na'budu bab berapa itu? Iyyaka na'budu bab 1. Kenapa? Yang Asal katanya dari fathu dhamim. enggak, asal kata ya'budu tuh berarti fi'il madinya apa? Ya'budu. Ini ngetes nih, ayo. Harus bisa. Ayo, ya'budu berarti asal katanya fi'il madinya. Ya'budu. Ya. Ya. Ya'budu berarti 3 hurufnya apa? Ya. Kalau yaf'ulu fa'ala. Kalau ya'budu berarti gampang, ayo. Na'budu. Kan na'budu. Fi'il madinya apa fi'il madinya? Film. Ini kalau yang udah tahu nanti sambil itu ya. Tapi saya pengen ngetes antum. Ayo tadi na'budu. Apa salah? Kan ya'budu, ya kan? Ya'budu. Na'budu kan mirip kan? Tinggal berarti tambahannya apa? Iya. Berarti kalau 3 hurufnya A, ba sama da. nah gitu. Apa ada? Nah iya, nah. gitu. Nah gitu aja kan. Tuh kan, makanya kalau udah paham tinggal gitu aja sebenarnya. Nah, makanya karena nanti seperti kenapa kok antum harus bisa seperti itu? Kenapa antum belum bisa? Karena belum terbiasa. Nanti ada latihannya semuanya. Nah, ini sekedar hanya ngetes tadi ya. Berarti intinya mengklasifikasikan fi'il mujarrad itu tinggal ngelihat dari sisi apa tadi rumusnya? Aku yakin hanya dia untukku kini. Nah, tapi apakah cukup hanya fi'il madhi dan mudhari'nya saja? Belum. Nah, kita harus paham mempelajari ilmu shorof itu minimalnya itu ada 7 yang namanya ini tasrif istilahi. Nah, kita akan bahas ini namanya tasrif istilahi. Apa itu tasrif istilahi? Perubahan perubahan wazan yang mendatar. Ya, mendatar. Nanti ada yang ke bawah, ada yang menyamping, mendatar ke samping seperti ini. Nah, itu ada berapa klasifikasi, ada berapa poin yang harus dihafal. Ada apa aja itu pertama? Ada fi'il madhi, mudhari', masdar, isim fi'il, maf'ul, fi'il amr sama fi'il nahi. Nah, bagi yang belum paham apa itu apa aja, itu nanti berproses ya. Yang penting apal dulu. Pokoknya kalau ditanya tasrif istilah itu berarti ada berapa minimalnya? Ada 7. Walaupun nanti ada yang kalau mungkin belajar di ilmu shorof yang lain ada masdar mim, ada isim makan, ada isim zaman. Pernah dengar ya? Pernah. Nah, cuman itu jarang digunakan. Karena nggak setiap kata itu ada isim makannya. Contohnya kalau sajadah masih ada masjid, ya kan? Kalau kataba masih ada maktab. Tapi apakah semua fiil itu harus ada isim makannya? Nggak harus. Tapi yang sering pasti dipakai itu 7 ini. Makanya kembali lagi ini memang belajar shorof untuk pemula itu berarti selain tadi 15 bab yang harus dihafal, kita harus tahu pengklasifikasian setiap tasrif istilah ini menjadi 7. Yaitu pertama fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari', masdar, isim fa'il, maf'ul, amr sama nahi. Nah, apa sebenarnya pengklasifikasi seperti itu? Ini sambil saya jelaskan. Fi'il madhi itu kalau ditanya apa fi'il madhi itu apa? Fi'il madhi yang telah berlalu, ya. Jadi suatu kata ya yang menunjukkan waktu yang setelah lampau. Fi'il mudhari sedang dan akan datang. Masdar itu kalau bisa diartikan asal kata dari istilahnya dia bentuknya isim. Masdar itu bentuknya isim. Tapi kadang bermakna kata kerja. Jadi contohnya idza jaa nasrullah. Nasrun itu adalah masdar dari kata nasoro yang suruh nasron, ya kan? Nah, kalau nasoro itu artinya telah
menolong, yang suruh sedang menolong, berarti kalau nasrun, pertolongan. nah bahasanya seperti itu, atau pertolong atau penolong atau pertolongan lebih tepatnya ya, atau tolongan lah gitu. Makanya idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah. Kemudian ada isim fa'il. Isim fa'il itu Isim fa'il pelakunya ya. Jadi kalau nanti ada sebenarnya, nanti ada di bawah kita akan bahas, tapi intinya isim fa'il itu pelaku. Kita lanjut aja sambil nanti kita akan jelaskan lagi. Isim maf'ul itu yang dilakukan. Yang di. Jadi kalau cara menerjemahnya gini. Fi'il madhi itu artinya apa? Telah, mudhari sedang. Masdar itu ya kata kerja lah bahasanya gitu ya, kata kerja tapi tidak ada hubungannya dengan waktu. Isim fa'il itu yang me. Jadi kalau ditanya sajidun nasirun artinya apa? Yang melakukan. Nasirun berarti yang menolong. Yang menolong. Mansurun berarti yang ditolong. Nah, gitu, yang di. Jadi caranya gitu. Kalau isim fa'il itu yang kalau ini yang di. Amar gampang, tinggal apa? Perintah. Nahi berarti larangan. Ini perintah berarti contohnya unsur berarti ada artinya tolonglah. Fi'il nahi berarti jangan tolong dan seterusnya. Seperti nanti kita akan pelajari. Nah, tapi yang jadi bagi pemula juga harus perhatikan adalah cara menghafal tasrif istilahi. Jadi harus minimal 6 ini dikuasai. Jadi kalau ditanya sebutkan tasrif istilahi bab 1. Fa'ala yaf'ulu fa'ala. Masdarnya berarti apa? Fa'lan. Nah gini, antum tinggal ngapalin ini aja. Berarti sekali lagi ya tadi fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Kan masdarnya fa'lan kan? Fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Bisa langsung hafal? Coba. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ul la taf'ul. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ul la taf'ul. Uf'ul la taf'ul. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'ilun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ul uf'ul la taf'ul. Uf'ul la taf'ul, seperti itu. Paham? Itu baru bab 1. Sekarang bab 2. Gimana berarti? Tinggal berarti apa tadi? Nah, jadi rumus nih. Jadi rumusnya apa? Tadi kan yakin. Yakin itu berarti apa? AI. AI kan berarti fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya fa'ala yaf'ilu. Kalau kita sudah paham fi'il mudhari', otomatis fi'il amr dan nahi ngikut. Ya kan? Kalau tadi fa'ala yaf'ulu menjadi uf'ul. Fa'ala yaf'ilu menjadi if'il. Ya kan? Fa'ala yaf'alu menjadi af'al. If'al jadinya. Ini hamzah wasal ya. Nanti kita akan paham ini hamzah wasal atau hamzah qata nanti harus tahu. If'al. Fa'ila yaf'alu if'al lagi. Jadi apa? Ngikutin fi'il mudhari'nya. Paham? Alhamdulillah. Ya jelas ya. Fa'ala yaf'ulu ngikutin nih berarti. Nah, sekarang saya tes lagi. Bab 1 lagi. Coba bab 1. Fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'ilun. Nah, ini sama. Ini antum enggak harus, ini tinggal ngikutin aja nih. Jadi enggak harus antum ubah. Nah, tinggal ngubah yang ini sama ini. Paham? Ya kan? Ulangi coba bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'alan fa'ilun maf'ul la taf'ul. Maf'ulun Yaf'ilu berarti if'il la taf'il. Nah, sekali lagi bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. If'il la taf'il. Ya jelas ya. Itu baru bab 2. Bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'alan fa'ilun maf'ulun af'al la taf'al. If'al la taf'al. Sekali lagi. Coba baca dulu. Fa'ala yaf'alu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. If'al la taf'al. Berarti bab 3. Coba tanpa lihat. Fa'ala yaf'alu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Bab 4. Baca dulu. Dia. Ingat dia berarti fa'ila. Nah, asalnya fa'ila nih. Fa'ila yaf'alu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al.
Ulangi. Fa'ila yaf'alu, fa'alan, fa'ilun, maf'ulun, if'al la taf'al. Nah, karena ngikutin ya. Jadi sama, mirip ya. Karena sama-sama masih a. Ya kan, karena fi'il mudhari'nya a if'al menjadi if'al. Nah, untuk khusus bab 5 ini punya apa namanya, kekhususan sendiri, yaitu apa? Dia nanti kita akan bahas, dia tidak perlu kita tidak perlu bahas isim maf'ulnya, kita tidak perlu bahas isim fi'il amrnya, kita tidak bahas fi'il nahinya karena kurang cocok. Nanti kenapa dan seterusnya kita akan pelajari ya. Jadi cukup apa? Pelajari apa? Madhi, mudhari, masdar, dan ini sebenarnya bukan isim fa'il. Nanti namanya sifat musyabbahah. Pernah dengar? Belum ya. Nah, sifat musyabbah. Nanti bentuknya jadi fa'il, rata-rata fa'il, bukan fa'ilun tapi jadi fa'ilun. Rata-rata ya, rata-rata. Berarti dibaca dulu bab 5, fa'ula yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun. Sekali lagi. Fa'ula yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun. Kelihatan mau lihat? Fa'ula yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun. Fa'ilun, seperti itu. Baru apa? Bab 6 terakhir. Fa'ila yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il la taf'il. Nah, karena ngikutin ya. Ini berarti if'il sama mirip dengan yang bab 2. Ya kan, yakin karena. Cuman bedanya kalau ini ii, kalau itu ai. Ai. Makanya tadi ya, hafalkan tadi bab 1 fa'ala yaf'a, apa namanya? Aku yakin hanya dia untukku kini. Seperti itu. Au, ai, aa, ia, uu, ii. Nah, nanti untuk apa namanya? Ada nanti saya kasih latihannya, bukunya itu tadi, termasuk buku ini nanti juga buat referensi ya, seperti itu. Nah, ini kita baru belajar apa? Fi'il tasrif istilahi, ya kan? Tasrif istilahi yang apa? Fi'il yang mujarrad. Sulasi mujarrad. Nah, ini harusnya tambahan al-fi'lu al-thulathi mujarrad. Nah, benar. Fi'il yang aslinya tiga huruf. Ada berapa bab? Ada 6 bab. Nah, berarti yang penting jadi PR ya. Berarti bagi yang ngikutin juga berarti apa? Menghafalkan 6 bab ini ya. 6 bab ini af'ala yafi'lu. Nah, nanti gimana pengaplikasiannya? Nanti kita akan bahas. Itu baru 6. Nah, untuk yang fi'il sulasi mazid sebenarnya nanti kita akan bahas lebih rinci, cuman kita kenalkan dulu. Apa sih bedanya sulasi mujarrad dengan sulasi mazid ya. Sulasi mujarrad tadi yang aslinya 3 huruf dibagi menjadi 6 bab. Ya, 6 bab. Sulasi mazid ini tadi aslinya ada 3 bab. Ya kan? Setiap babnya masing-masing nanti dibagi lagi. Kalau yang bab pertama anggaplah menjadi bab pertama atau bab subbab dari apa fi'il sulasi mazid ini ada yang mazid 1 huruf. Mazid 1 huruf berarti tambahannya cukup satu huruf. Yaitu apa? Fa'ala yufa'ailu, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il la tufa'il, dan seterusnya. Nanti untuk mengefisienkan waktu kita cukup kenalkan saja. Jadi nggak perlu dihafal dulu. Jadi antum fokus ngapalin yang mana dulu? Yang 6. Mujarrad dulu ya. Mujarrad yang 6 dulu untuk pertemuan berikutnya biar langsung nempel ya, kita seperti itu. Nah, adapun yang mazid ini yang mungkin bagi nanti kita akan bahas, ini adalah fiil-fiil yang kalau kita perhatikan perbedaannya ya. Kalau tadi itu mirip-miripnya dari 6 ya. Jadi antara satu bab 1 2 3 4 5 kan miripnya gampang tuh kan. Hanya di mana? Hanya di harokat yang apa? Yang mudhari, amr dan nahi. Ya, istilahnya cukup madhi, mudhari, amr dan nahi kan? Ya kan? Jadi perubahannya hanya di ini u, i, a, i. Nah, bahasanya seperti itu kan. Nah, tapi kalau fi'il mujarrad sulasi mazid ini yang sulasi mazid ini perubahannya itu per bab harus tahu. Jadi kalau nggak ada hubungannya satu bab yang dengan yang lain, kalau ini masih enak nih. Ya kan? Antum kalau perhatikan ini uf'ul berarti ini tinggal if'il. Karena apa? Karena i kan. Berarti kan agak mirip-mirip, agak mudah gitu kan. Tapi kalau ini ada hubungannya nggak? Fa'ala dengan fa'ala. Agak susah kan? Berarti minimal berarti apa? Harus hafal semuanya.
Jadi masing-masing bab harus benar-benar ngotok. Kalau tadi kan kita antum ngapalin tadi secara pemahaman cukup paling semenit atau 2 menit kan tadi kan. Berarti kan yang pertama au, fa'ala yaf'ulu, fa'lan fa'ilun maf'ulun. Cuman alhamdulillah secara penguasaan hafalan tuh udah tinggal ngikutin gitu kan. Kalau mungkin yang bagi pertama mungkin apalagi yang benar-benar belum tahu tentang huruf hijaiyah seperti apa, mungkin agak susah seperti itu kan. Antum alhamdulillah karena alhamdulillah juga dari sisi hafalan Qur'annya sudah ada kan. Tadi kan tinggal ngapalinnya enak kan tadi kan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, tinggal cepet lah. Jadi nggak ada 1 menit sudah hafal kan, karena nanti hanya membahas di apa, di harokatnya kan, di huruf keduanya. Tapi kalau ini fa'ala yufa'ilu, pertama itu adalah untuk mazid 1 huruf, fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il la tufa'il. Tapi kalau fa'ala walaupun agak mirip, fa'ala yufa'ilu, kalau ini hanya penekanannya di tasdid, kalau ini penekanannya di mana? Alif. Fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'ilatu fa'il, ada af'ala yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, dan seterusnya. Tapi intinya tadi ini berarti kita sudah 6, tinggal berapa? Tinggal sisanya berarti 15, berarti berapa? 9. 9. Ya ingat ya, tinggal 9 lagi nanti. Nanti ini biar satu paket ya, kita bagi 2. 6 itu untuk khusus yang mujarrad. Yang sisanya ini ada fa'ala, af'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, ada if'ala dan istaf'ala. Tapi antum bantu nanti harus hafal juga ya. Jadi 6, jadi kalau ditanya mazid apa aja? Fa'ala, af'ala nih kalau karena saya dah sering ya. Tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala, istaf'ala. Berarti tinggal 9, dan tinggal kalau sudah paham 1 nanti kesininya juga tinggal mudah seperti itu. Berikutnya kita akan bahas sulasi mujarrad dan pengaplikasiannya. Apa pengaplikasiannya? Kita lihat di sini sulasi mujarrad itu berapa huruf? 3 huruf kan tadi ya? 3 huruf. Bab pertama apa tadi? Fa'ala. Fa'ala yaf'ilu. Bab pertama aku berarti fa'ala yaf'ulu. Nah, gitu. Jangan itu ya. Nah, mungkin agak grogi ya, nggak masalah. Tapi yang penting besok pokoknya di pertemuan berikutnya PR antum adalah ngapalin tadi ya. Sampai bener-bener ngelotok tuh benernya. Nah, kita fokus sekarang bab pertama. Pokoknya bab pertama itu aku, afa'ala yaf'ulu. Kita lihat aplikasi contoh-contohnya. Nah, kalau di buku ini berarti antum nanti masuk ke sini. Nah ini ada contoh, tapi ini kalau ini udah saya klasifikasikan nih, tinggal enak nih, nanti antum coba perhatikan ya. Pertama nih, ini namanya wazan, fa'ala yaf'ulu, ya kan? Ini wazannya tadi kan kita sudah bahas ya, fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, maf'ul la taf'ul. Nah kalau bawah ini berarti apa? Kataba yaktubu. Enggak, namanya apa istilahnya? Kalau ini kalau diartikan namanya istilahnya mauzun. Oh, mauzun. Mauzunnya. Lalu bahasa lainnya contohnya. Contoh aplikasi, pengaplikasiannya. Ya kan kalau wazan tuh timbangan, mauzun yang ditimbang. Berarti apa nih yang ditimbang bentuknya yang diaplikasikan? Yang sama tuh apa? Yang ini kita contohnya pertama apa? Kataba. Jadi kalau ditanya gimana tasrif kataba? Kataba yaktubu, kitaban. Ya, kitabatan, katibun, maktubun, uktub la taktub. Sekali lagi. Kataba yaktubu, kitabatan, katibun, maktubun, uktub la taktub. Jangan lihat. Kataba yaktubu, kitabatan, katibun, uktub la taktub. Katibun isim fa'ilan, isim maf'ulnya maktub, terus uktub la taktub. Sekali lagi. Kataba yaktubu, kitabatan, katiban, maf'ul, maktubun, uktub la taktub. Nah gitu. Ingat ya, 7 ya. 7 tadi kan. Kataba yaktubu, kitabatan, maktubun, uktub la katibun, maktubun. Ya, katibun, maktubun. Nah, isim fa'il maf'ul sebenarnya gampang ya. Atau belum itu aja, terbiasa aja, belum fokus ya tadi. Katibun, maktubun, uktub la taktub ya. Nah,
Sekarang pertanyaannya, kira-kira dari ini mana yang agak beda? Kitabatan. Nah, yaitu ya apa masdar. Nah, nanti akhirnya para ulama sorof menyimpulkan masdar dalam fi'il mujarrad itu bentuknya, jadi ada nama istilahnya, dua istilah nih kalau dalam ilmu bahasa Arab, ada kiasi, ada simai. Kiasi simai. Kias itu artinya apa? Bisa diubah. Dikiaskan berarti apa? Disamakan. Oh, disamakan. Nah, kan kias kan. Nah, kalau dalam ilmu ushul fikih kias itu artinya apa? Menyamakan suatu hukum. Gitu kan. Nah, ini menyamakan suatu susunan huruf. Contohnya, yaf'ulu sama nggak dengan yaktubu susunan hurufnya? Bukan susunan huruf ya, susunan harokat dan bentuknya. Yaktubu dengan yaf'ulu sama kan? Fa'ala kataba juga sama. Tapi kalau kitabatan dengan fa'lan beda. Karena apa tadi? Masdar tuh memang kalau kita bahas tadi kan semua fa'lan semua. Tapi kalau dalam pengaplikasian itu ternyata berubah-ubah. Makanya namanya simai. Simai itu apa? Yang pernah didengar. Orang Arab ngomong masdarnya kataba bukan katban. Nggak ada kayaknya ditemukan dalam literasi katbun. Aina katbuka gitu kali gitu. Katbullah, kalau Nasrullah kan tadi ada gitu kan. Kalau ini bisa nggak masdarnya kataba menjadi katbun atau katban? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena yang ditemukan tuh apa? Dalam bentuk kitabatan. Dan itu nggak hanya di satu contoh. Nah, makanya yang saya akan tulis contoh di sini adalah yang wajib antum tahu itu adalah harus dihafal bener-bener, itu adalah malah apa? Masdarnya, karena berubah. Tapi kalau yang lain kan tinggal ngikutin. Ya kan? Nah, kita akan lihat contohnya nih. Ya kan? Tadi kembali lagi masdarnya khusus di bab mujarrad itu adalah berarti kita harus hafal, atau karena sifatnya tadi apa? Simai. Adapun katibun, maktubun tinggal ngikutin. Sama kan? Kiasi semua nih kan ngikutin. Katibun, fa'ilun. Nah, dan seterusnya. Berikutnya sebelum kita masuk ke contoh-contoh yang lain, kita harus juga bisa cara mengartikan. Makanya di sini sudah saya kasih contoh satu, walaupun nanti kita akan aplikasikan pertanyaannya nanti. Jadi kalau ditanya kataba artinya apa? Kataba menulis. Ada? Telah menulis. Nah, harus seperti itu. Karena apa? Kalau antum dari bahasa Arab itu nggak seperti bahasa Indonesia. Jadi kalau ditanya kataba menulis doang, orang Arab nggak paham. Karena namanya fi'il madhi itu harus ada hubungannya dengan waktu. Berarti apa kataba ini? Karena madhi makna yang tepat adalah kasih kata apa? Telah. Gitu. Jadi kalau tanya dhahaba artinya telah datang. Dhahaba pergi. Nah, ja'a telah datang dan seperti itu. Paham? Jelas ya? Kalau fi'il mudhari ditambahkan apa? Sedang atau akan. Kalau kita lebih enaknya sedang aja cukup ya. Berarti kalau ditanya yaktubu artinya sedang menulis. Tadi kalau masdar itu lebih ke kata asalnya atau kata bendanya lah. Bisa bermakna kata benda atau kata istilahnya agak susah memang masdar itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ya. Dikatakan sifat juga bukan sifat. Nah, tulisan itu apa tulisan itu? Kata benda. Kata tulisan. Kitabatuka berarti bentuk tulisanmu atau cara penulisanmu juga bisa, maknanya juga bermacam-macam seperti itu ya. Kemudian isim fa'il artinya fa'il yang pelaku yang menulis. Berarti yang kalau kataba berarti maknanya yang menulis seperti itu. Kalau maf'ul yang ditulis. Uktub tulislah. Fi'il nahi jangan menulis. Nah, kita lihat cara pengaplikasiannya. Antum lihat aja dulu sebelum nanti menghafal ya. Coba tasrif kata taroka berarti taroka yatruku tarokan. Lanjutnya berarti isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya tarokan. Ini kan tarkan ngikutin masih itu masdar. Berarti kalau ini fa'il isim fa'il berarti apa? Ngikutin aja. Tarikun. Nah iyalah, iya kan gitu. Soalnya kan sukun salah. Gimana? Yang enggak ngikutin aja. Oh iya. Berarti antum tetap patokannya ke madhi lagi. Oh,
Ya kan? Kalau kataba katibun, kalau taroka otomatis tarikun. nah iya kan, gampang. Terus Tarikun. kira-kira apa ya coba? Ini ngetes dulu ya sebelum ngafal. Nah, ini namanya ilmu sorof itu sama seperti ilmu coding. Jadi dia harus antum tuh apa namanya? Harus bisa menyamakan secara otomatis. Ya kan? Coba tadi kan. Taroka isim maf'ulnya berarti apa? Isim maf'ulnya. Tinggal apa yang harus ditambahkan dan apa yang harus diubah harokatnya. Maktubun berarti Lihat depannya, deh depannya. Perhatikan. Depan yang ditulisan. Iya nih, maktubun. Kataba maktubun. Fa'ala maf'ulun. Taroka menjadi Tarik. Nah, ini aduh harus peka nih. Apa huruf depannya? Mim. Nah, Ditaruhin mim. iya pasti dong. Nah, ya lihat kan, kata apa bisa menjadi apa? Maktubun. Nah, berarti kalau taroka, matrukun. nah iya lah. Oh gitu ya. Paham? Oh, nah, itu namanya belajar ilmu Sorof. sorof itu seperti itu. Ya menambah kalau nahu itu Nanti wah, harokat akhir apa itu nanti, jangan dulu itu nanti. Kita harus paham susunan hurufnya dulu. Sekarang lagi, taroka isim maf'ulnya matrukun. Nah, Matruk. apa artinya? Perhatikan, itu sudah saya kasih clue arti. Taroka itu artinya apa? Telah meninggalkan. Nah, berarti kalau matrukun Yang ditinggalkan. nah, gitu. Hadal amr matrukun lakum. Hadal amr matrukun lakum. Berarti apa artinya? Urusan ini udah ditinggalkan sama kamu. Berarti ya udah urusan kamu gitu. Matrukun. Nah, itu jadi sama kalau maktub kan yang ditulis. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia jadi bahasa itu kadang-kadang ada serapan ke bahasa Indonesia. Apa namanya? Kata-kata ini termaktub tuh berarti maksudnya apa? Berarti apa yang termaktub kan yang ditulis. Nah iya kan, termaktub dalam undang-undang. Berarti apa? Maksudnya termaktub itu tertulis. Nah itu kan sudah diserap ke bahasa Arab kan. Tertulis. Nah iya. Nah sekali lagi, itu baru isim maf'ul. Isim fi'il amrnya jadi utruk. Nah, sudah bisa kan? Udah enak gitu kan? Berarti udah tahu. Nah, tadi harus bisa menyamakan. Fil nahiyah La taktruk. coba dibaca dari ditanya taroka, tasrif. Taraka yatruku tarkan tarikun matrukun la utruk la taktruk. Utruk. Nah, harus juga nih pembiasaan nih. Utruk. Kan taroka. Ini sama mirip belajar makhorijul huruf nanti. Fasahanya juga harus pasti. Ayo coba taroka. Taraka yatruku tarkan tarikun matrukun utruk. Kan taroka berarti utruk la tatruk. Nah, pakai kaf ya. Jadi bukan utruk pakai qaf. Ya, ulangi coba. Taroka yatruku tarkan tarikun matrukun utruk la tatruk. Utruk la tatruk. Nah, nih nanti cara ngapalin sorof tuh kayak gitu. Berarti antum dulu saya juga gitu. Dulu tuh saya tuh setoran ilmu sorof itu di waktu MTS tuh. Alhamdulillah dulu udah belajar, jadi alhamdulillah jadi lebih cepat walaupun emang bukan berarti terlambat. Berarti tadi jadi harus bisa tadi mensinkronkan antara yang ada di tulisan dengan ada yang di otak dan sama yang ada di mulut ini tadi. Sekali lagi coba taroka yatruku tarkan tarikun matrukun utruk la tatruk. Nah, itu baru taroka. Kita coba lagi. Kira-kira kalau kufron, nah sudah ada clue nih. Berarti fi'il madinya apa? Kafara. Coba. Kafara yakfuru kufron kafirun makfurun. Bagus. Ukfur la takfur. Nah, selesai kan? Bisa kan? Berarti antum tinggal tadi, belum biasa aja kan? Sekali lagi coba.
dari kufron. Nah, nanti karena ini bentuknya kosong ya, nanti kalau mau latihan juga. Jadi selain antum hafal, nanti antum tulis. Ya, tulis ya. Nanti akan saya kasih bukunya itu tadi. Antum tulis tuh. Jadi seakan-akan tidak hanya hafal, tapi antum juga punya cara menulisnya juga tepat ya. Kan tinggal ngikutin aja kan. Kufron tadi apa? Kafaro yakfuru, kufron, kafirun, makfurun, ukfur, la takfur. Coba lagi bawahnya apa itu? Rizqan. Berarti Rozaqa yazkuru. ya, ayo. Mana ro dulu berarti gimana? Nah, itu kan antum belum sinkron karena baru. Langi coba Rozaqa yarzuqu. Bagus. Rizqan marzuqu. Sing file dulu. Raziqun. Bagus. Marzuqun. Ya. Urzuq la tarzuq. Bagus. Urzuq la tarzuq. Urzuq la Tarzuq. Ini saya belum tanya artinya nanti nih. Tapi tinggal ngikutin ya. Ngikutin ya. Coba lagi bawahnya apa itu? Dukhulan. Ya, fil madinya berarti Dakhala yadkhulu. Dukhulan. Dakhilun. Madkhulun. Udkhul la tadkhul. Ini yang udkhul ya di sini. Lanjut. Fasada. Berarti Fasada yafsudu. Fasadan. ya. Fasidun. Ya. Mafsudun. Ya. Ufsud la tafsud. Bagus. Sujudan. Ya, berarti Sajada yasjudu sujudan. Sajidun masjudun. Usjud la tasjud. Bagus. Sidqan. Sidqan lagi. Sadaqa yasduqu. Sidqan sadiqun. Masduqun. Usduq la tasduq. Ya. Fusuqan. Fusukon, fasako ya. Fasaqa yafsuqu. Fusuqan. Fasiqun. Ufsuq la tafsuq. Bagus, bawahnya. Talaban. Talaba yatlub. Talaba yatlubu. Ya. Talaban. Ya. Taliban. Tolibun ngikutnya aja ya. Tapi nah, harakat akhir itu kenapa kok ada an, ada on, itu nanti kita bahas di mana? Ilmu nahu. Ilmu nahu ya. Jadi kenapa kok an, kenapa nggak on? Boleh nggak seharusnya? Boleh. Sebenarnya boleh aja. Cuman untuk memudahkan, masdar itu identik dengan apa? Identik dengan fathah, nasab. Ya itu identik dengan nasab. Makanya an semua. Tapi kalau di penerapannya tadi contohnya idza jaa nasrullah. Nah, kenapa kok berubah jadi dhammah? Nasru. Kenapa kok kata-kata ini nasro, ya kan? Kenapa kok jadi dhammah? Nah, itu nanti bahas di ilmu nahwu. Nah, itu kenapa? Karena fa'il itu harus dalam keadaan rofa. Rofa itu tandanya dhammah. Nah, gitu. Pernah itu kan? Nah, pernah dikit-dikit ya, tapi nanti tinggal sesuaikan aja. Lanjut. Ibadatan. Ya. Abada ya'budu. Ibadatan. Abidan. Ma'budan. Ma'budan. Aja, ikutin aja. Ma'budun. Ma'budun. Wa'bud la ta'bud. Nah, antum kelihatan atasnya nggak tadi? Udah nggak kelihatan kan? Tapi sekarang udah bisa kan? Nah, berarti sudah mulai masuk nih. Lanjut. Khurujan. Kharaja yakhruju. Khurujan. Kharijan. Makhrujan. Jun aja. Makhrujun. Ukhruj la takhruj. Bagus. Lanjut. Huduran. Ya. Hadara yahduru. Huduran. Hadiran. Hadrun ya. Yang anahnya ini. Yang ini jadi Nah, gitu. Yang sisanya. Ulangi coba. Hadara yahduru. Huduran. Hadirun. Mahdurun. Uhdur la tahdur. Bagus lagi. Zikran. Zakara yazkuru. Zikran. Zakirun. Mazkurun. Uzkur la tazkur. Bagus. Hukman. Hakama yahkumu. Hukman. Hakimun. Mahkumun. La uhkum la tahkum. Bagus. Khutbatan. Khotaba yakhtubu. Khutbatan. Khatibun. Makhtubun. Ukhtub la takhtub. Bagus. Bastan. Basata yasbut. Ayo. Basata kan depannya ba. Nah, ini belum sinkron nih. Basato ya besutu. Nah, gitu. Basata ya besutu. Baston. Basitun. Mabsutun. Bagus. Ubsut la tabsut. Bagus, lanjut sampai bisa. Nabata. Dikit lagi.
Nabata ya. Nabata yan bata yan batu. Kan fa'ala yaf'ulu berarti nabata yan batu. Kok yan ba? Kan fa'ala yaf'ulu ini bab 1. Nabata ikutin. Nah, ini yan bata Zat. kok yan ba? Kenapa ba? Kan fa'ala Yaf'ul yan batu. nah gitu. Nah itu harus benar-benar fokus tuh. Makanya harus tahu tadi A atau U nih. Nah gitu. Nanti yang ada sendiri beda. Dalam bahasa Arab itu yan batu nggak ada. Antum pernah dengar ya? Wayan butu kan ada kan dalam Al-Qur'an yan butu mungkin. Nah tan butu atau gimana dan seterusnya disesuaikan ya. Ulangi nabata yan butu nabatan. Nah fa'ilun berarti apa? Nabatun Fa'ilun nabitun. Nah gitu. Manbutun. Bagus. Unbut la tanbut. Bagus. Nah, lanjut. Kututan. Kunutan. Kunut. Ya, berarti Qanata yaqanutu. Ya. Yaqanutu. Ya. Kunutan. Qanitun. Maqnutun. Ya. Uktub. Sambil lihat coba. Uknut. Nah, uknut. Nah. La taqnut. Apa artinya uknut berarti? Uknut patuhlah. Nah, atau bahasa lain konatat kunut. Kunut kan artinya berdoa dengan patuh. Makanya doa kunut itu salah satunya bentuknya untuk konit, orang-orang konitah kan. Taatlah dan gitu dan seterusnya. Wa kanat minal qanitin. Nah, beda dengan konato, kunut, la taqnatu. Sama juga tuh konato dengan konata tuh satu bab. Konata yaknutu sama konato yaknutu, ya kan? La taqnut berarti artinya apa? La taqnut mir rauhillah. Pernah dengar enggak? La taqnutu. Ya kan? Jangan putus asa. Nah, beda tuh. Kalau itu to, ya kan ita, bedanya di situ. Tapi sama-sama bab ini. Nah, kalau ditanya bab 1 ini kan antum udah banyak semua nih. Ada berapa nih berarti kira-kira nih? Kalau dihitung tadi nih. Berarti contohnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 lah, anggaplah 22 nih. Ini baru 22 contoh. Tapi apakah masih ada yang lain? Masih banyak, puluhan ya. Atau gimana tahu kalau ditanya ada berapa kata bab 1 itu? Ada 22. Enggak bab 1 ini. Bab 1. Ini kan baru 20 nih kan. Berarti sebenarnya ada berapa? Mungkin ratusan kita nggak tahu. Nah, itu gimana caranya nanti lihat di kamus apa dan seterusnya seperti itu ya. Tinggal disesuaikan seperti itu. Nah, ini baru bab 1 nih ya. Baru bab 1 sekali lagi ini rumusnya tadi fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ini fokus di apa ya? Fa'ala yaf'ulu. Nah, tinggal tadi latihannya seperti caranya seperti itu. Nah, ini untuk latihan buat antum nanti pakai aja buku ini. Nah, cara latihnya pakai ini kayak gini nih. Coba kafaro coba. Kafaro yakfuru. Nah, ini fi'il madinya, ini masdarnya. Karena masdar itu kan beda-beda, ya kan? Karena masdar itu beda-beda. Maka sudah dikasih tahu. Nah, maka tinggal antum cari yang apa? Mudhari'nya fa'il, maf'ul, amr, nahi. Berarti coba kafaro menjadi kafaro yakfuru, kufron, kafirun, ukfur, kafirun, makfurun, ukfur la takfur. Nah, jadi cara belajar kalau pakai buku ini tinggal lihat ininya doang. Kalau ditanya sajadah berarti sajadah yasjudu, sujudan, sajidun, masjudun, usjud la tasjud. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini berarti caranya antum istilahnya kalau murojaah Quran itu antum dengan Quran, nah ini murojaah shorof itu dengan ini. Ya, jelas ya? Itu baru bab 1. Nah, nih. Nah, untuk bab 2, nah kita masuk sedikit ya, kita tambahkan. Sekarang kita masuk ke bab 2. Kalau bab 2 berarti tadi apa? Kalau bab 1 aku, bab 2 berarti apa? Aku yakin. Ya, aku yakin. Pokoknya tadi ya, aku yakin hanya dia untukku kini. Berarti bab 2 tuh ya, yakin. Nah, yakin itu berarti apa? Fa'ala
yaf'ilu. Nah, jadi Yakin. ya kan AI. AI. Iya kan? AI kan fa'ala yaf'ilu. Berarti contohnya tadi fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Apa contohnya? Contoh pertama yang menjadi sering digunakan contohnya apa? Doroba. Tadi kalau artinya tadi sudah menjadi ini ya. Doroba yadribu. Dorban, doribun, madrubun, idrib la tadrib. Nah, kita kasih contoh bawahnya. Coba. Nazala yanzilu nuzulan, nazilun, manzulun, Bagus. inzil la tanzil. Bagus. Bawahnya lagi. Kasara yaksuru. Nah, udah jangan. Ini bab 2 ya, bab 2 bukan kasaro Yaksiru. Nah, gitu. Kasara yaksiru, kasron, kasirun, maksurun, iksir la taksir. Bagus, bawahnya. Jalasa, Ya. jalasa yajlisu, julusan, jalisun, majlisun, majlusun, Nah, ijlis la tajlis. nah gitu. Lanjut biar terbiasa lagi. Maghfiratan nih berarti mimnya nggak pakai. Oh, nggak pakai. Berarti Ghafara. nah gitu. Ghafara yaghfiru, maghfiratan, ghafirun, Ya, maghfurun, bagus. ighfir la taghfir. Nah, faghfir, makanya faghfir ludzunubi fil amr kan. Maghfur al maghfur lahu. Berarti maghfur itu artinya apa? Yang maghfur, yang mengampuni. Nah, kalau maghfur yang Maghfur. kan isim maf'ul kan yang diampuni kan jadinya. Oh, yang diampuni. Nah, ghafir berarti Ghafir. artinya isim apa itu berarti? Isim fa'il. Nah, yang artinya berarti apa? Yang mengampuni. Nah, iya orangnya. Ghafirudz dzunub, Allah berarti kan. Nah, yang mengampuni walaupun nggak bentuk harus orang gitu kan, pelaku berarti pelakunya gitu yang mengampuni. Ini baru hafalan ya, belum cara mengartikan nih. Cara mengartikan dan apa namanya bentuk-bentuknya dan seterusnya. Nah, kita fokus dulu untuk di pertemuan ini pokoknya tadi ya cara pelafatan dan penghafalan ya. Membiasakan cara pelafatan dan cara penghafalannya. Makanya kita fokus lanjut berarti bawahnya Kadzaba yakdzibu kadziban kadzibun ya. makdzubun ikdzib la takdzib. Bagus. Halaka yahliku Ya. halakan Ya. halikun Ya. mahlukun Bagus. ihlik la tahlik. Bagus, bawahnya lagi. Fitnatan Berarti? Fatana. Iya, benar. Fatana Nah, yatim. pokoknya yang sering huruf-huruf tambahan tuh kelihatan biasanya mim, tak marbutoh itu nggak pakai itu. Aslinya emang tiga huruf fatana gitu. Coba. Fatana yaftinu. Bagus. Fitnatan. Ya. Fatinun. Ya. Maftunun. Ya. Iftin. Bagus. La taftin. Nah, masih mikir nggak masalah, tapi harus besok berikutnya. Nah, sama seperti saya dulu masih mikir kalau sekarang antum tanya fatana yaftinu fatanan fitnatan fatun maftun iftin la taftin. Nah, tinggal ngikutin. Nah, karena saya udah sering ya. Bedanya di karena udah sering ngajarin. Dulu ngajarinnya ini terus. Nah, bedanya guru murid tuh gitu aja. Sebenarnya bukan karena bisa, karena sering aja. Antum kenapa belum bisa ya? Karena belum sering. Belum ngajar juga sana. Nah, iya, belum biasa kan. Udah sering gampang. Lanjut. Ruju'an raja'a yarja'u. Nah, sering denger kan? Lebih enak. Kan sesuatu yang sering denger. Antum fatana kan jarang ngucapin antum. Coba roja'a lebih cepat biasanya. Raja'a yarja'u ruju'an raji'un marju'un irji' la tarji'. Nah, sering kan? Nah, jadi kan otak tuh seperti itu ya. Konsumsi otak tuh apa yang sering kita masuk. Makanya kadang-kadang kalau tadi yang bahas soto agak susah tadi kan, bahas soto apa ya sebutu kok ya sebutu kan belum sering masuk gitu. Kalau nazala udah sering dengar kan, Al-Qur'an ada gitu kan dan seterusnya gitu. Dan seterusnya nanti bawahnya tinggal seperti itu ya. Jadi intinya cara murojaah ilmu shorof tuh seperti itu. Ya, berarti antum tinggal murojaah membiasakan itu tadi, tinggal dilihat dari sisi apa namanya? Dia dari sisi itu tadi cara pelafatannya. Fa'ala yaf'ulu. Ya, ini bab 2 berarti fa'ala
yaf'ilu. Ya, untuk berikutnya nih karena nih lewat video kita cepat aja. Masuk ke sekarang ke bab 3. Berarti apa? Fa'ala yaf'alu. Apa tadi? Aku yakin. Hanya. Hanya berarti aa. Ya kan? Hanya kan. Nah, makanya tadi fa'ala yaf'alu. Apa contohnya? Fataha yaftahu, fathan, fatihun, maftuhun, aftah. Ya enggak. Jadi ini iftah. Kenapa iftah? Antum pernah belajar hamzah wasl enggak? Di ilmu tajwid. Kenapa kok iftah? Karena apa? Rumusnya gimana hamzah wasl itu? Hamzah wasl. Jadi hamzah wasl itu sebenarnya kalau di kaidah ilmu imla dan kaidah Rasm Utsmani itu kan hamzah wasl itu kan kayak apa? Dia hamzah wasl itu hamzahnya nggak boleh diharokatin sebenarnya. Tapi kalau penulisan Indonesia biasanya di Quran malah diharokatin kan? Iftah atau apa namanya? Unsur dan termasuk ya. Kenapa kok iftah? Kita lihat. Jadi rumusnya kita lihat huruf ketiga. Kalau domah berarti ngikutin domah. Tadi kan contohnya apa? Uktub. Kenapa kok domah uktub? Karena domah tu uktub, ya kan? Tapi kalau fathah atau kasroh dia tetap kasroh. Jadi nggak ada fathah. Kalau fiil itu seperti itu. Jadi cara pengairan hamzah wasl ini sengaja nggak saya harokatin. Ya, tapi kita harus tahu karena dia fathah berarti otomatis pasti kasroh dia. Kalau fathah juga kasroh lagi. Jadi rumusnya kalau dhammah itu adalah dhammah tetap. Tapi kalau fathah tetap kasroh. Iftah, if'il, idrib. Nah, coba ulangi lagi fathah. Fataha yaftahu, fathan, fatihun, maftuhun, iftah la taftah. Bawahnya jama'a yajma'u jam'an, jami'un, majmu'un, ijma' la tajma'. Bagus, bawahnya lagi. Ja'ala yaj'alu, ja'alan, ja'alun. Ngikutin. Ja'ilun. Nah, maj'ulun, ij'al la taj'al. bagus. Zabaha yazbahu. Ulangi, ini apa? Zabhan berarti Zabaha. Ya. Zabaha yazbahu. Bagus. Zabahan, zabihun, mazbuhun, izbah la tazbah, dan seterusnya. Nah, jadi nanti ini juga sama. Berarti antum harus biasakan tadi ya bab 1 ya tadi ya fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, ini fa'ala yaf'alu. Ya. Kemudian satu lagi nanti karena bab 5 bab 6 ini khusus ya, nanti kita akan bahas bab 4 nih ya, bab 4 ya berarti ya. Bab 4 wazannya apa? Fa'ila yaf'alu. Berarti kalau ditanya bahasa Arab itu kan nggak ada aslinya kan nggak harokat kan. Berarti kalau kata fa'ala itu aslinya itu bisa fa'ala yaf'ulu, ya kan? Bisa fa'ala yaf'ilu, bisa fa'ala yaf'alu. Ya kan? Fa'ala. Berarti fa'ala itu bisa 3. Jadi kalau ditanya rokoda, kira-kira di mana tuh? Rokoda. Nah jadi gini nih. Gimana cara kita mengklasifikasikan ini bab mana? Jadi kalau tadi kan antum udah jelas kalau nazala yanzilu. Kenapa nggak yanzulu? Ya karena tadi dia sudah masuk ke bab berapa? Ya, bab 2. Bab 2. Ada nggak di bab 1? Nggak dimasukkan dalam di bab 1. Nggak mungkin jarang orang maksudnya bahkan nggak ada ya orang Arab mengatakan nazala yanzulu. Ya kan nggak ada kan? Nazala yanzulu. Nah, berarti sesuatu yang sudah pernah kita dengar, berarti kan kita sudah tahu pengklasifikasiannya. Tapi kalau contohnya tadi rokoda, kira-kira antum pernah dengar nggak rokoda ini masuk ke bab berapa? Bab 2, Ustaz. Coba rokoda yarkidu. Ada nggak? Nggak jarang ada. Nah, berarti tadi pengklasifikasian ini namanya simai lagi. Simai itu berarti apa? Tergantung yang pernah kita dengar. Berarti terserah orang Arab bahasanya seperti itu. Ya kan?
Nah, contohnya lagi kalau antum fa'ala, contohnya wa kadzalika yaf'alun. Ya kan yaf'alun. Yaf'alun itu berarti bab berapa? Fa'ala Yaf yaf yaf'alun. Ya. Beberapa berarti Bab 2. Fa'ala kan fi'il mudhari'nya yaf'alun. Berarti yaf'alu kan? Yaf'alu berarti 3. Nah, gitu. Berarti sebenarnya kata fa'ala itu fa'ala yaf'alu. Ada nggak dalam Al-Qur'an wa kadzalika yaf'ilun? Yaf'ulun? Nggak ada. Berarti fa'ala itu sebenarnya masuk ke bab berapa? Bab 3. Karena memang apa? Al-Qur'an sendiri, bahkan Al-Qur'an itu kan ngikutin dari tadi susunan bahasa Arab. Nah, gitu. Jadi ilmu shorof itu tadi adalah ilmu. Kenapa ilmu shorof ini juga ditemukan di akhir? Ya kan di akhir. Ada nggak di zaman Nabi dipelajari seperti ini ilmu shorofnya? Nggak ada. Nggak perlu gitu. Bukan nggak ada dan juga belum perlu. Nah, baru ketika datang orang pengen belajar bahasa Arab gini-gini. Oh, gimana caranya ya bisa mensinkronkan kita mempelajari bahasa Arab yang tanpa harokat biar bisa. Nah, makanya adalah muncul ilmu shorof ini tadi. Makanya tadi sudah semua ada kualifikasi yang tadi. Makanya nanti ini kan antum masih ngapalin nih. Nanti ketika antum praktek baca kitab gundul yang tanpa harokat, kalau antum nggak punya ilmu shorof gimana antum bisa? Tapi kalau udah tahu ilmu shorof, oh ini masuknya ke bab ini nih, karena saya dulu pelajarinya seperti ini. Nah, gitu kan. Terus belum lagi kalau udah tahu ilmu nahwu, oh dia pasti akhirnya domah nih, karena dia jadi fa'il. Fa'il itu karena ini dan seterusnya. Nah, itulah nanti gunanya tadi. Makanya kenapa ini tadi dikatakan sebagai dasar dan harus hafal. Ya tadi karena itu akan sangat membantu nanti terutama tadi cara membaca bahasa Arab yang memang tanpa huruf harokat. Walaupun memang kalau ditanya kan sekarang kan sudah ada harokatnya gampang. Al-Qur'an juga ada harokat. Kenapa kita butuh itu? Enggak seperti itu juga. Kenapa? Memang harus runtutannya seperti itu. Kita belajar ilmu nahwu shorof itu atau bahasa Arab itu agar itu tadi bisa memahami cara pembacaan Al-Qur'an dan termasuk juga cara membaca karena memang tanpa harokat dan seterusnya sehingga kita punya dasarnya seperti itu. Nah, kembali lagi ini masuk ke bab 4 fa'ila, berarti fi'il madhinya sudah aslinya apa? Kasroh. Berarti kalau antum melihat kata ini di kitab gundul bukan bacanya apa? Alama, tapi apa? Alima. Kenapa alima? Karena masuk ke bab 2. Bab 4. Dia, kata tadi aku yakin hanya dia. Makanya seperti itu. Ia kan? Makanya seperti itu ya. Coba Hamida yahmadu hamdan hamidun mahmudun. I'lam berarti ihmad. Nah, itu. Ihmad la tahmad. Ihmad la tahmad. Nah, sama seperti tadi if'al tadi kan. Apa namanya? Bab 3 juga sama kan? Ij'al imhaq. Nah, ini kan sama nih berarti i'lam ihmad la tahmad. Cuman kalau ini namanya hamzah wasal berarti kalau ada fa jadi bacanya berarti apa? Bukan fa'ihmadu tapi menjadi fahmad. Nah, kan hamzah wasal kan faf'alu fa'lam kan aslinya i'lam. Ya. Tapi kalau hamzah wasal kedahuluan huruf fa'lam. Nah, jadi ngikutin. Jadi harokat hamzah wasalnya itu jadi hilang. Jadi dia harus ngikutin huruf sebelumnya. Maka seperti seakan-akan tidak punya harokat. Beda dengan hamzah qat'i. Hamzah qat'i yang ada hamzahnya. Contohnya ansuru, saya menolong, nggak bisa ada fain, nah nggak bisa gitu kan. Atau inna jadi fanna nggak bisa. Jadi karena hamzahnya hamzah qat'i. Nanti itu pelajaran dari sisi hamzah wasal dan hamzah qat'i. Satu lagi ya berikutnya, farohan menjadi farihan. Dari awal fariha yafrihu. Ini bab berarti kan? Yafrahu. Nah, ulangi. Yafrahu, farahan, farihun, mafruhun, ifrah. Ya. La tafrah. Bagus. Dan seterusnya ya. Ini berarti apa? La'iba yal'abu la'iban, la'ibun mal'ubun, i'lab la tal'ab, ajiza ya'jizu ajizan, ajizun ma'juzun, i'jaz la ta'jaz, rohiba yarhubu rohbatan, rohibun marhubun, irghab la targhab, amila ya'malu amalan, amilun ma'mulun, i'mal la ta'mal dan seterusnya seperti itu. Ini baru bab 4. Nah, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan pelajari dari bab 5, 6 dan seterusnya insya Allah. Jadi PR-nya kembali lagi tadi ya, mengklasifikasi dari awal ya, kita berojah lagi.
antum harus paham ini lagi, yaitu apa? Menghafalkan tadi sulasi mujarrad 6 bab ini, yaitu aku yakin hanya dia untuk ini sebagai apa? Wazan, sebagai rumus timbangannya. Kemudian pengaplikasiannya ada di tadi per babnya tadi, bab 1 berarti fa'ala yaf'ulu, taraka yatruku, kafara yakfuru, razaka yarzuqu dan seterusnya. Bab 2 fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu, nazala yanzilu dan seterusnya. Kemudian fa'ala yaf'alu dan seterusnya seperti ini. Jelas ya? Paham? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang belajar ilmu sorof awal di dalam wazan tasrif ini seperti itu. Taib, syukran ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat rekod.